Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Sapta Murdiani dari kelas IPA 1 dengan NPM 20103030002, di mana hari ini saya akan menjelaskan mekanika tentang materi GMB atau gerak melingkar beraturan. Apa itu GMB? GMB adalah sebuah gerak pada benda atau objek pada lintasan yang berbentuk lingkaran, serta yang mengelilingi suatu titik yang tetap. Dalam hal ini, titik tetap itu adalah sang pemukul bola. Sebelum saya mengsimulasikan GMB, ada beberapa variabel yang mempengaruhi gerak melingkar beraturan ini. Sebelumnya saya menggunakan aplikasi Scratch dalam mengsimulasikan GMB. Variabelnya itu ada when, bendera, buat memulai simulasinya. Lalu ada pen blocknya itu ada pen up, set pen color to yang saya set berwarna ungu. Ini bisa saya set juga warna merah. Saya set warna merah. Set pen size to-nya 7, erase all. Kemudian ada set waktunya yaitu 0. Set omeganya 15. Set R. Omega itu kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut atau omega. R itu jari-jari, saya atur 100. X0 atau posisi awal pada sumbu X yaitu 150, dan posisi awal pada sumbu Y atau Y0 adalah 0. Kemudian kita atur X dan Y-nya dengan menggunakan rumus R. Kalau yang pada sumbu X itu kita menggunakan rumus R cos omega kali T. Lalu untuk yang Y, kita menggunakan rumus R sin omega kali T. Lalu ada go to X, X ke X, dan Y ke Y. Lalu kita keripit antil atau prinsip kerjanya. Yang pertama ada pen up, lalu kita set X0 dan Y0-nya dengan menggunakan rumus. Jika X0 atau posisi awal pada sumbu X yaitu menggunakan rumus R cos omega T. Dan untuk posisi awal pada sumbu Y atau settingan atau kita setting Y0 itu rumusnya R sin omega T. Lalu ada go to X, Y yang kedua yaitu X ke X0 dan Y ke Y0. Lalu kita pen down, lalu ada perubahan waktunya yaitu 0,5 second. Baru kita dapat memulaikan simulasi GMB-nya. Dari simulasi tadi kan terdapat titik-titik yang dihasilkan dari pergerakan lintasan baseball, di mana jarak titik satu ke titik yang lain itu tidak berdekatan dan tidak berjauhan, dan memiliki jarak yang sama antar titiknya. Inilah yang dinamakan dengan GMB. Lalu terdapat 2 pertanyaan yang diajukan untuk kita simulasikan, yaitu pertanyaan pertama, jika jari-jari gerak melingkar tetap dan kecepatan sudut berubah, apa yang akan terjadi? Kita akan simulasikan. Jari-jarinya tetap, kecepatan berubah, omeganya berubah. Jari-jari tetap, omega berubah. Kita ubah menjadi lebih kecil lagi, omeganya kita ubah jadi 5. Dan apa yang terjadi? R-nya tetap kan? Kita mulai.
Oke. Bola yang bergerak di lintasan yang melingkar ini dari titik x0 kemudian kembali lagi ke titik x0, itu bisa kita lihat bahwa titik-titik yang dihasilkan itu seperti menyatu. Jadi tidak ada renggangan dari titik satu ke titik yang lain. Oke, dan waktu yang dibutuhkan saat omeganya 5 dan jari-jarinya 100 yaitu 75 second. Lalu jika kita ubah omeganya menjadi tadi 15, tidak 15 jadi 25. Kita ubah. Oke. Untuk omega 25 dan jari-jari 100, waktu yang dibutuhkan oleh bola ke dari titik awal kemudian kembali lagi ke titik awal itu membutuhkan kurang lebih 35,5 second. Dan ini bisa kita simpulkan untuk pertanyaan pertama, yaitu apabila kecepatan sudut atau omeganya itu besar, maka kecepatan pergerakan benda juga akan lebih besar. Sehingga waktu yang dibutuhkan itu akan berbanding terbalik dengan kecepatan, yaitu waktunya lebih kecil. Untuk kecepatan sudut yang kecil atau tadi kita ubah ke yang 5, maka kecepatan bola yang bergerak itu juga akan kecil sehingga membutuhkan waktu yang besar. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu jika kecepatan sudut gerak melingkar tetap dan jari-jari berubah, apa yang terjadi? Omega tetap, jari-jari berubah, omega tetap. Kita ubah ke 15 lagi ya. Jari-jari berubah ya. Jari-jari berubah ini kita ke 80 aja apa ya? Kita ke 80 apa 50? 50 aja. Kita 50. Kemudian kita play. Oke. Untuk omega 15 dan jari-jari 50 itu titik-titiknya masih terlihat bentuk sebuah titik, namun tidak ada jarak titik satu ke titik lain yang terlihat, sama seperti omega yang diperkecil. Oke, dan waktu yang dibutuhkan yaitu 30 second. Bagaimana jika R-nya kita perbesar menjadi 150? Oke. Untuk R-nya 150 dan omeganya 15, maka lintasannya itu akan lebih besar daripada jari-jarinya yang 50. Dan titik satu ke titik yang lain itu memiliki jarak yang sama dan renggang yang sama. Lebih renggang dan lebih terlihat lintasan yang sama antara titik satu ke titik yang lain dan membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Jadi, dapat disimpulkan untuk pertanyaan kedua yaitu jika jari-jarinya itu lebih besar, maka kecepatan linearnya juga akan lebih besar. Sehingga waktu yang dibutuhkan akan kecil. Dan jika jari-jarinya itu kecil atau diperkecil, maka kecepatan linear juga akan kecil.
sehingga waktu yang dibutuhkan itu besar. Oke. Sekian dari simulasi gerak melingkar beraturan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.